Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga selalu baik-baik aja ya. Oh iya, di video ini aku mau ngenalin seluruh penghuni yang ada di sistem tata surya kita. Penasaran kan ada siapa aja? Yuk tonton sampai habis videonya ya. Sebelum ke perkenalan, aku mau jelasin dulu nih apa itu tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit dengan matahari sebagai pusatnya. Susunan tata surya ini terdiri dari matahari, planet, asteroid, meteorit, komet, dan satelit. Banyak kan ya? Oke, aku kenalin satu-satu deh. Yang pertama ada satelit. Satelit berasal dari bahasa Latin sateles, yang berarti pelayan atau seseorang yang mematuhi atau melayani pihak lain. Jadi, satelit ini merupakan benda langit yang bergerak mengitari sebuah planet. Satelit dibagi menjadi dua, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah satelit yang sudah ada dalam tata surya. Contohnya seperti bulan yang merupakan satelit alam dari bumi. Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan menggunakan roket. Satelit buatan ini dibuat untuk keperluan tertentu, misalnya untuk komunikasi, pemetaan, monitor cuaca, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada meteoroid, meteor, dan meteorit. Di angkasa terdapat banyak sekali benda-benda langit berukuran kecil yang tidak mempunyai lintasan tertentu. Benda-benda ini bergerak bebas di angkasa dengan kecepatan tinggi. Benda ini disebut meteoroid. Jika meteoroid tertarik planet yang memiliki atmosfer seperti bumi, benda tersebut akan berpijar karena bergesekan dengan atmosfer. Benda yang berpijar inilah yang dinamakan meteor. Benda ini biasanya dilihat di angkasa bergerak cepat saat melintasi bumi kita. Ada juga yang menyebut meteor ini sebagai bintang jatuh atau bintang beralih. Selanjutnya, apabila meteor tidak habis terbakar di atmosfer, maka akan sampai di bumi. Batu meteor yang sampai di permukaan bumi ini disebut meteorit. Kecepatan gerak meteor yang tinggi dan ukurannya yang besar, maka saat jatuh ke permukaan bumi biasanya menimbulkan suara yang sangat keras seperti suara ledakan. Nah, tabrakan itu juga menyebabkan terbentuknya sebuah kawah. Contohnya seperti kawah meteor yang berada di Wolf Creek, Australia. Selanjutnya ada komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet menyerupai bintang, itulah mengapa komet sering disebut orang dengan sebutan bintang berekor. Komet tersusun dari gas, es, dan debu. Panjang ekor komet dapat mencapai jutaan kilometer. Makin dekat dengan matahari, maka ekor komet ini akan semakin panjang.
Selanjutnya adalah asteroid. Asteroid merupakan bongkahan batu langit dan sisa logam dengan ukuran beragam dan tak beraturan sisa pembentukan tata surya di masa lalu. Sebagian dari asteroid yang terdapat di tata surya berada di antara planet Mars dan Jupiter. Mereka bergerombol membentuk suatu gugusan menyerupai sabuk yang beredar bersama mengorbit matahari. Ada yang menyebut kelompok asteroid ini dengan sebutan sabuk asteroid. Selanjutnya ada planet. Planet merupakan salah satu bagian dari sistem tata surya. Di dalam galaksi Bima Sakti sendiri terdapat 8 planet yang mengitari matahari. Aku sebutin satu-satu ya. Selanjutnya ada planet. Planet merupakan salah satu bagian dari sistem tata surya. Di dalam galaksi Bima Sakti sendiri, pertama ada Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Karena dekat dengan matahari, suhu di permukaan Merkurius saat siang hari mencapai 430 derajat Celcius. Merkurius tidak memiliki satelit layaknya Bumi dan planet lainnya. Selanjutnya ada Venus. Venus merupakan nama dari Dewi Cinta bangsa Roma. Planet ini merupakan planet kedua yang dekat dengan matahari. Suhu planet Venus bisa mencapai 471 derajat Celcius saat siang hari. Ukuran Venus sedikit lebih kecil dibandingkan dengan Bumi. Selanjutnya ada Bumi. Bumi merupakan planet ketiga dalam galaksi Bima Sakti. Di bumi inilah kehidupan makhluk hidup berlangsung. Bumi memiliki satelit alami yang bernama Bulan. Selanjutnya ada planet Mars. Mars adalah planet keempat dari matahari. Planet ini juga disebut sebagai planet merah. Kandungan debu pasir yang banyak membuat Mars terlihat kemerahan. Suhu planet Mars rata-rata sebesar 60 derajat Celcius. Di planet ini terdapat sebuah gunung berapi terbesar di tata surya yaitu Olympus Mons. Selanjutnya ada planet Jupiter. Planet kelima dari matahari ini merupakan planet terbesar di tata surya kita. Jupiter terbentuk dari gumpalan gas, terutama helium dan hidrogen. Jupiter memiliki banyak satelit yang mengitarinya. Selanjutnya ada planet Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua di galaksi Bima Sakti. Planet ini mudah dikenali karena adanya cincin yang mengelilingi Saturnus. Saturnus terbentuk dari gas helium dan hidrogen. Sedangkan cincin yang mengitari Saturnus terbentuk dari partikel es dan bebatuan. Selanjutnya ada planet Uranus. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan dengan bantuan teleskop. Dari luar, Uranus memiliki warna biru kehijauan. Hal ini disebabkan oleh kandungan gas metana di Uranus.
Selanjutnya, yaitu Neptunus. Planet terakhir di tata surya ini diambil dari nama dewa laut Romawi. Neptunus 80% terbentuk dari air, metana, dan amonia. Zat ini mengelilingi sebuah inti bebatuan yang kecil. Sebelumnya ada 9 planet dalam tata surya kita. Planet ke-9 yaitu Pluto. Bersumber dari Life Science, Pluto dikeluarkan dalam daftar planet karena tidak memenuhi 3 unsur planet. Unsur sebuah planet antara lain benda angkasa yang mengorbit pada matahari, lalu memiliki gravitasi yang cukup untuk membentuk dalam lingkaran, lalu ketika planet bergerak, dia harus bisa membersihkan ruang di sekitarnya dari benda lain. Nah, Pluto ini tidak memenuhi unsur yang ketiga, karenanya pada 2006, Pluto sudah tidak lagi masuk dalam jajaran planet. Benda langit yang terakhir adalah matahari. Matahari merupakan objek terbesar di tata surya. Ia memegang 99,8% dari massa tata surya dan memiliki diameter 109 kali lebih besar dari bumi. Permukaan matahari memiliki suhu sekitar 5.500 derajat Celcius, sedangkan inti matahari memiliki suhu lebih dari 15 juta derajat Celcius. Dilansir dari Space, menurut NASA, energi yang dihasilkan oleh matahari hampir menyamai ledakan 100 miliar ton dinamit setiap detik. Jika dibandingkan dengan bumi, massa matahari adalah 333.000 kali massa bumi. Diameter matahari lebih besar 109 kali dari diameter bumi, dan gravitasi di matahari adalah sebanding dengan 28 kali gravitasi bumi. Dahsyat sekali, bukan? Gimana? Udah pada kenal kan sama penghuni tata surya kita? Sangat besar dan sangat mengagumkan, bukan? Semua penghuni tata surya itu merupakan sebagian dari makhluk Allah loh teman. Betapa maha besarnya Allah yang telah menciptakan seluruh alam ini yang sangat menakjubkan. Keberadaan benda-benda langit yang menakjubkan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka sudah sepatutnya dengan mengetahui benda-benda langit ini membuat kita lebih dekat kepada Sang Pencipta. Oke teman-teman, kenalannya udahan dulu ya. Semoga ilmu tentang tata surya ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. See you next video teman.